Banyak yang kecewa, banyak juga yang gembira ya Besti, karena gelombang undangan monetisasi konten sudah disebarkan oleh pihak Facebook. Nah, aku bahas yang kecewa dulu ya Besti. Gimana nggak kecewa? Mereka ngonten sudah lama sekali ya mematuhi aturan dan kebijakan dari pihak Facebook. Apa-apa saja peraturan, apa-apa saja kebijakan yang mereka pelajari ya. Mereka belajar membuat konten yang sesuai aturan dan kebijakan dari pihak Facebooknya. Tapi pada kenyataannya mereka sudah ngonten 1 bulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun. Tapi mereka belum juga mendapatkan undangan monetisasi konten. Bahkan ada konten-konten mereka yang sudah FYP, tapi mereka belum juga diundang ke monetisasi konten ya. Sebenarnya apa sih kriteria monetisasi konten ini? Itulah yang menjadi pertanyaannya ya. Hampir semua konten kreator itu bahkan ada akun besar yang followersnya itu sudah ratusan ribu, tapi mereka belum juga diundang ke monetisasi konten. Mereka juga sudah berjuang membuat konten yang bagus, diedit sedemikian rupa, belajar ilmu perkontenan, belajar pengambilan video yang bagus, menampilkan konten-konten yang menarik, tapi tidak dihargai oleh pihak Facebooknya dengan menghadirkan monetisasi konten ke akunnya. Padahal bisa dibilang kontennya itu mendapatkan respon yang bagus ya, sehingga mereka bisa membuat konten itu viral dan sampai FYP berjuta-juta tayangan. Tapi dari pihak Facebooknya itu belum mau mengundang mereka untuk mendapatkan fitur monetisasi konten ya. Dari segi orang yang bergembira karena mendapatkan monetisasi konten. Nah, bagaimana nggak gembira ya? Baru mulai ngonten 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan sudah mendapatkan monetisasi konten. Bahkan mereka itu juga ngonten pun masih iseng ya. Masih asal-asalan, gak ngerti cara berkonten dengan benar, gak ngerti cara edit video, gak ngerti pengambilan video yang bagus itu bagaimana ya. Dan mereka itu pun gak ngerti monetisasi konten itu apa. Tapi mereka sudah mendapatkan undangan monetisasi konten. Dan yang paling parahnya, ini ada yang berkomentar ya di postingan salah satu konten kreator suhu. Bahkan ada video statis di konten-kontennya mereka. Mereka tetap mendapatkan undangan monetisasi konten ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih aturan main di Facebook? Ini itu aturan dari pihak Facebooknya sendiri ya. Tapi pihak Facebooknya sendiri yang melanggar itu. Nah, inilah yang membuat para konten kreator di Facebook itu bingung. Nah, kalau seperti ini itu akan membuat orang tidak menaati aturan dan kebijakan dari pihak Facebooknya ya. Sementara di kebijakannya itu format konten yang seperti ini itu tidak akan pernah bisa dimonetisasi, tapi pada kenyataannya mereka malah mendapatkan undangan monetisasi. Nah, coba kalian lihat ini ya. Ini tuh aku juga tanyakan ke Meta AI dan jawabannya ini ya Besti. Jadi itu katanya ada beberapa alasan mengapa konten-konten yang melanggar seperti video statis malah mendapatkan undangan monetisasi di Facebook. Yang pertama, kesalahan sistem ya. Algoritma yang tidak sempurna. Jadi algoritma yang digunakan oleh pihak Facebooknya itu untuk mendeteksi konten yang melanggar itu tidak sempurna ya, dan dapat membuat kesalahan. Nah, kita baca yang kedua ini ya, keterbatasan data di Facebook. Jadi data di Facebook ini jumlah data yang sangat besar. Namun keterbatasan data dapat menyebabkan kesalahan juga dalam mendeteksi konten yang melanggar. Dan kita baca kurangnya moderasi ya. Jadi yang pertama kurangnya moderator ya. Di Facebook memiliki jumlah moderator yang terbatas sehingga tidak semua konten dapat diperiksa secara manual. Nah, yang kedua keterbatasan waktu. Jadi moderator memiliki keterbatasan waktu untuk memeriksa konten ya. Sehingga kesalahan dapat terjadi. Jadi caranya bisa kita laporkan akun-akun yang melanggar kebijakan monetisasi konten atau kebijakan yang lain. Tapi kenapa kok masih bisa mendapatkan undangan monetisasi konten atau bahkan mereka itu tetap dimonetisasi? Padahal konten-konten itu banyak yang melanggar aturan dan kebijakan dari pihak Facebooknya. Nah, ini itu sebenarnya saran dari pihak Facebooknya sendiri ya. Nah, jadi kalian itu bisa melaporkan sendiri ke pihak Facebooknya ya.
Nah, terlepas dari itu memang sudah rezekinya mereka ya Besti, mendapatkan undangan monetisasi. Dan bagaimana kalian yang belum mendapatkan undangan monetisasi? Bersabar dan terus tetap berjuang sampai kalian itu mendapatkan undangan monetisasi konten. Dan akhirnya kalian itu bisa berpenghasilan di Facebook. Tapi tetap aku sarankan ke kalian itu ya untuk mengupload konten-konten yang sesuai dengan aturan dan kebijakan dari pihak Facebooknya, agar kedepannya nanti tidak terjadi permasalahan di akun kalian, seperti kebanyakan dari konten-konten kreator lain yang terkena dismonetisasi karena banyak sekali konten-konten yang melanggar. Jadi sayang banget kan sudah mendapatkan fitur monetisasi tapi akhirnya dismonetisasi gara-gara banyak sekali konten-konten yang melanggar di akunnya itu.